لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara hadir, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jemaah maghrib, radhiyallahu anhu. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Melapangkan dada kita, mengayunkan tangan kita, melapangkan dada kita dari rumah kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Allah, menghadiri undangan Allah. Salat maghrib secara berjamaah, mudah-mudahan setiap langkah-langkah kaki kita ini menjadi pengampun dari dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, juga menambahkan kebaikan untuk kita. Saya minta maaf ini kepada jemaah Masjid Baitul Hidayah. Allah, lama sekali kita libur ini dari bulan Ramadan, dari bulan Ramadan. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan semangat baru insyaallah. Kita lanjut dulu. Sebelum Ramadan kita berbicara tentang bab sabri, bab sabar. Kita lanjut insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'an Abi Malik al-Haris bin 'Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Dari Abu Malik Al-Haris bin Hisam bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Suci adalah bahagian dari iman. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu selalu berjuang, berusaha untuk menjadi orang suci. Ada suci zahir, suci batin, suci jasmani dan rohani. Suci badan, bersih badan dari hadas besar dan hadas kecil. Suci bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Suci perutnya dari makanan, minuman yang
suci pikirannya, otaknya dari pikiran, hayalan, angan, rencana yang Allah tidak suka. Suci hati dari sifat itu, tidak takabur, sum'ah, iri, dengki dan sebagainya. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang-orang yang mau bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mau bersuci. Suci bagian dari iman. Jadi orang beriman itu suci. Kita juga berjuang, berusaha untuk terus belajar dari manusia yang suci sampai saat nanti roh terpisah dengan jasad, ajal datang merebut nyawa. Zahir batin jasmani rohani kita ini sudah suci dari noda dan dosa, sudah suci sehingga layak untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian selanjutnya walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi salah satu amalan untuk memberatkan timbangan amal baik kita nanti di hari kiamat itu adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah sambil dihayati, direnungi ya, dengan perasaan. Bukan sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, tapi lisan kita mengucap alhamdulillah, anggota badan kita melaksanakan perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, hati kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang layak, yang pantas untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kita lihat terjemahan itu kan diartikan segala puji bagi Allah. Pujian itu ada 4. Hamdul qadim lil qadim, pujian Allah kepada dirinya sendiri. Hamdul qadim lil hadis, pujian Allah kepada makhluknya. Yang ketiga hamdul hadis lil qadim, pujian makhluk kepada makhluk. Yang keempat hamdul hadis lil qadim, pujian makhluk kepada Allah. Jadi 4 jenis pujian itu semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Wa afdalul du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Jadi banyak-banyak aja mengucapkan alhamdulillah. Kalau senang ataupun susah, kalau kaya ataupun miskin, harga sawit mahal ataupun turun, begitu kan? Ketika sehat, ketika sakit, pokoknya banyak-banyak aja mengucap alhamdulillah, 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 seperti itu. Makanya di mukaddimahnya di Anatul Talibin itu Fathul Mu'in ada bahasa mengatakan bahwa pintu surga itu 8. Alhamdulillah juga ada 8 huruf. Setiap satu huruf dari kalimat alhamdulillah akan menghantarkan orang untuk memasuki satu pintu surga. Artinya orang yang pagi
pagi, siang, petang, malam, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dalam suasana keadaan seperti apapun, lisannya basah dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan keberkahan dan kemuliaan 8 huruf di dalam kalimat Alhamdulillah, dia akan memasuki 8 pintu surga ini. Berarti salah satu amalan untuk bisa masuk surga, banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Begitu. Anak berapa Pak? Baru 4, Alhamdulillah. Hidupnya berapa? Baru 1. Maka bisa gitu kan? Alhamdulillah. Makanya dulu Nabi Ayub alaihissalam, kita tahu Nabi Ayub ini kan Nabi yang semula kaya, makhluk jatuh miskin, ditinggalkan oleh keluarga, diasingkan, dijauhkan dari masyarakat karena badannya dipenuhi dengan penyakit. Saya 2017 pernah di Urfah. Urfah itu berbatasan dengan Suriah. Kalau sekarang masuk negara Turki, saya kurang lebih 3 bulan di Turki. Ketika itu dikirim dakwah ke 5 provinsi di Turki, termasuk diantaranya ke Gaziantep, Urfa. Di sana memang banyak peninggalan-peninggalan sejarah para nabi. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kehendak Allah diberikan kemudahan kita untuk ziarah ke para wali, bahkan ziarah ke kuburan para sahabat, juga ziarah ke tempat-tempat dakwahnya para nabi. Itu di Turki itu kurang lebih 7.000 sahabat Rasulullah itu meninggal di Turki. Seperti di Istanbul itu yang paling banyak diziarahi ribuan orang hari-hari itu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat yang secara ekonomi itu kuat, dia kaya. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke kota Madinah, di Madinah orang-orang melebur berharap supaya Rasul ini nginap di tempat dia. Tapi kata Nabi, tunggu di mana onta ini berhenti. Itu isyarat, itu petunjuk. Ternyata onta itu berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Nabi pertama kali nginap di situ. Sahabat yang mulia, ribuan orang hari-hari ziarah. Ada kuburnya Abu Darda radhiyallahu anhu di Turki juga. Kuburan Adam radhiyallahu anhu, Abu Syaibah radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, banyak di sana itu. Itu di Istanbulnya itu. Tapi rata-rata orang kalau berangkat haji transit di Turki, rata-rata yang diziarahinya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Padahal sahabat-sahabat yang lain banyak itu. Lah kita bisa ziarah ke kuburnya wali aja, alhamdulillah. Ini ziarah ke kuburan sahabat, orang yang hari-hari hidup bersama dengan Rasulullah. Itu di Urfah itu. Kemudian di Gaziantep, di Siprus. Kita ke Siprus ketika itu. Siprus ini sudah ala-ala Eropa gayanya itu kan. Di Siprus itu banyak itu kuburan sahabat. Kita ziarah ke kuburan sahabat di pinggir laut, di pinggir pantai. 7 orang sahabat Nabi dakwah dulu, begitu meninggal dunia, dikuburkan di pinggir pantai daerah Siprus itu. Pimpinan rombongannya bernama Umar radhiyallahu anhu. Kita ziarah di situ. Subhanallah.
Bahkan di komplek militernya Siprus ketika itu kita minta izin masuk itu untuk ziarah ke 40 lebih sahabat dikubur massal ketika itu. Itu ngeri juga di negara orang, kita tinggalkan paspor tuh, masuk ke komplek militernya itu paspor kita tinggalkan itu di posnya itu. Padahal kalau di negara orang itu kan nyawa kita paspor itu. Di negara orang kita kalau kehilangan paspor sudah masalah itu. Kita masuk paspor tinggal. 9 orang kita dengan kawan-kawan ke sana. Subhanallah. 40 lebih, hampir 50 orang itu kuburan sahabat di situ. Kita ziarah di sana. Luar biasa. Yang paling banyak itu di Jordan, kuburan sahabat Rasulullah. Nah, saya kembali. Jadi di samping kita ziarah kuburan para wali, ziarah kuburan para sahabat, juga kita ziarah ke tempat dakwahnya nabi-nabi di sana. Saya masuk ke dalam goa tempat Nabi Ibrahim dilahirkan ketika itu. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim itu lahir dalam goa. Begitu. Kita naik ke puncak gunung tinggi sekali. Di sana ada tiang ini disebut Manjani itu, tempat di mana Nabi Ibrahim dilemparkan itu. Namrud dengan bala tentaranya menghidupkan api yang besar. Udah api itu menjulang tinggi, hawa panasnya api itu nyampe ke Suriah sana. Bingung Namrud dengan bala tentaranya, gimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Datang iblis memberikan petunjuk, ngajarin. Bikinlah Manjani tadi, bikin 2 tiang tinggi besar, entah gimana, dibuat kayak ketapel atau apa gitu kan, lemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Kita naik ke atas itu. Termasuk diantaranya di Urbah ini juga kita masuk ke dalam goa, tempat di mana Nabi Ayub itu diasingkan. Orang-orang kampung itu masyarakat nggak mau menerimanya, badannya badannya korengan, pudikan. Makanya kalau santri-santri ini masuk pesantren pudikan, korengan, gatel-gatel, syukuri aja itu. Sunnahnya Nabi Ayub itu kena korengan itu. Sampai ada orang mengatakan belum lulus jadi santri kalau belum pudikan katanya. Kalau belum kena korengan gitu. Saya juga sama di mana-mana santri kalau pondok itu korengan ya, pudikan, gatel-gatel, kena kurang. Saya dulu waktu di Kalbar pondok di pesantren, di belakang asrama kami itu ada pohon ketepeng namanya. Nah kalau bahasa Makalang dulu di pohon apa? Kalau Jawanya apa nama pohonnya itu? Ketepeng. Sama. Iya. Ada pohon ketepeng itu di belakang itu sengaja kita pelihara. Santri-santri yang kena kurap itu, kena panu, ambil daun ketepeng. Itu obatnya itu. Zaman dulu, kalau sekarang kan lain sudah nggak laku yang gitu-gituan sekarang anak santri. Nabi itu kena korengan, diasingkan dalam goa. Kita masuk ke situ, subhanallah. Saya bersyukur alhamdulillah. Bisa memasuki tempat di mana kekasih Allah Nabiullah dulu berdiam di situ. Ada sumur juga, ada sumur. Nah di sumur itu dulu Nabi Ayub itu mandi. Sebab itu alhamdulillah Allah sembuhkan penyakit kulitnya itu. Tapi sekarang sumurnya sudah dikemas lah, begitu kan, sama pemerintah sana. Kita kembali. Jadi Nabi Ayub ini semula itu kaya, bangkrut jadi miskin. Ternaknya habis, sawah ladangnya habis, begitu kan. Anak-anaknya pada meninggal dunia, badannya sakit-sakitan, tapi gak berhenti dia ibadah. Terus ibadah itu. Satu ketika iblis datang begitu, menyerupai manusia, menggoda Nabi Ayub ini. Saat Nabi Ayub alaihissalam sedang ibadah, kata iblis, "Hei Ayub, dahulu kamu kaya kan?" "Betul," kata Nabi Ayub. "Sekarang kamu miskin. Yang bikin miskin kamu tuh siapa coba?"
di masyarakat, yang bikin kamu sakit ini siapa? Kata Nabi Ayub, Allah juga. Kamu dulu punya anak, anakmu meninggal semua, mati semua itu. Yang matikan anakmu siapa? Kata Nabi Ayub, Allah juga. Ternakmu, peliharaanmu mati semua. Yang matikan siapa? Allah. Sawah ladangmu, kebunmu rusak semua. Yang rusak siapa? Allah. Kata iblis, hei Ayub, kalau kamu tahu yang bikin miskin kamu Allah, yang bikin sakit kamu Allah, yang mematikan anakmu Allah, yang mematikan ternakmu, peliharaanmu Allah, yang merusak kebun sawah ladangmu juga Allah, kok kamu masih mau-maunya ibadah menyembah kepada Allah tuh? Apa kata Ayub? Ini hubungan dengan hadis ini kan? Kaitannya begitulah. Kata Nabi Ayub, alhamdulillahi alladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang memberikan semua itu kepada aku. Allah juga yang mengambil semua itu. Allah yang beri aku kekayaan, Allah juga yang mengambilnya. Allah yang beri aku sehat, Allah juga yang mengambilnya. Allah yang beri aku anak, Allah yang mengambilnya. Allah beri aku ternak, peliharaan, kebun, sawah ladang, itu semua milik Allah. Wajar diambil oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah puji Nabi Ayub itu, ni'mal abdi annahu awwab. Sebaik-baik hamba Allah adalah yang kembali kepada Allah. Nah, termasuk Nabi Ayub ini. Pokoknya semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada rahasia, pasti ada maksud tertentu di balik takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan masya Allah dapat duit banyak, alhamdulillah. Ketika nggak dapat, ketika tekor, nyumpah-nyumpah, ngamuk-ngamuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kisah seorang ulama besar di sini cerita tentang orang-orang duduk gitu loh. Pokoknya alhamdulillah orang duduk. Karena Nabi yang menyampaikan doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Nabi Ayub paham, kaya alhamdulillah, miskin pun juga alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit pun juga alhamdulillah. Kalau kaya bisa berinfak, membantu fakir miskin yang tidak mampu, sedekah. Ketika miskin bisa bersabar. Ketika sehat, alhamdulillah bisa rukuk, sujud, berdiri, duduk, baca Quran, zikir, istighfar, salawat, menghadiri pengajian, silaturahim ulama dan sebagainya. Iya. Ketika sakit, dengan sakit dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dulu ada seorang ulama besar, wali bin auliyaillah, kaya. Muridnya datang lapor, Syekh, saya dengar kabar kapalnya Syekh itu tenggelam di laut sana. Beliau tunduk sebentar. Alhamdulillah, kata beliau. Enggak lama setelah itu datang lagi yang melapor, Syekh, ternyata yang tenggelam itu bukan kapal sampean, kapal lain aja. Beliau nunduk lagi, ngangkat kepala. Alhamdulillah, kata beliau. Ini orang yang lapornya bingung. Dapat kabar kapal tenggelam, alhamdulillah. Dapat kabar kapalnya tidak tenggelam juga, alhamdulillah. Syekh, kenapa ucapannya sama? Kata beliau, ketika tadi engkau laporan kapalku tenggelam, aku melihat ke hatiku. Ada gak rasa kehilangan, rasa sedih, galau? Enggak, ternyata alhamdulillah. Begitu. Ketika engkau lapor lagi yang tenggelam itu bukan kapal aku melihat hati juga. Ada gak perasaan senang, gembira, bahagia, suka, ceria? Karena hal
harta tidak hilang? Enggak juga. Makanya alhamdulillah. Iya, dapat untung banyak apa tekor, untung sedikit apa rugi. Tapi orang Islam tuh nggak ada rugi, untung terus pokoknya. Apakah untung nggak mati? Gitu kan? Pokoknya untung terus sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu juga pernah ada seorang ulama besar, wali bin auliyaillah. Begitu. Kerjanya mengembara, mendakwakan agama. Zunnun al-Misri atau siapa? Saya lupa. Maaf, saya lupa siapa beliau. Seorang ulama besar mengembara dari kampung ke kampung, kota ke kota. Masuklah dia ini ke satu kerajaan. Yang di kerajaan itu semuanya kafir. Rajanya kafir, ratunya kafir, rakyatnya, prajuritnya, semuanya kafir. Begitu. Dia masuk ke situ jalan begitu. Di satu lorong yang sempit, di situ banyak tumpukan sampah-sampah, banyak pelaku, banyak lalat, begitu kan baunya tempat sampah. Ada seorang laki-laki tua, renta, lumpuh, nggak bisa gerak sudah. Terus karena nggak makan, karena nggak ada orang yang menghiraukan dia, didekati sama ulama, didekati, sampai di dekat laki-laki tua yang lumpuh, yang kurus kerempeng, sakit-sakitan itu. Ulama ini mendengar dari lisannya orang tua tadi keluar kata-kata alhamdulillah, 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 terus nggak berhenti, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ulama ini penasaran. Dia bertanya, Pak, bapak ini tua, lumpuh, nggak bisa gerak, begitu, kurus, nggak makan, nggak ada orang yang menghiraukan, di lorong yang sempit dekat tumpukan sampah begini, bau begini. Kok bapak ini terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nikmat Allah yang mana yang bapak syukuri ini loh. Begitu. Kan kalau orang bergelimang harta, rumah megah, mobil mewah, aset di mana-mana, pakaian bagus, makan serba enak, mengucapkan alhamdulillah, satu hal yang wajar, umum di mana-mana. Ini gak punya apa-apa, hidup sebatang sakara, lumpuh, sakit-sakitan, kurus kerempeng, di pinggir jalan, gak punya tempat tinggal, panas-kepanasan, hujan-kehujanan, tapi lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat mana yang bapak syukuri, kata ulama. Beliau langsung ngomong dengan nada agak keras, bodoh kamu nih, katanya. Kamu tahu nggak? Raja itu kafir, ratunya kafir, prajuritnya kafir, rakyatnya semua ini orang kafir. Yang Islam yang beriman di sini cuma aku sendiri, katanya. Apakah ini bukan nikmat besar bagi aku? Makanya alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masya Allah, rumah sudah ada, panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan, beras masih sekarung di dapur itu kan, kendaraan punya, usaha juga pemasukan, walaupun mungkin sedikit atau banyak ada, tapi masih resah aja gitu lah. Kadang-kadang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dari dulu aku usaha, tapi hidup gini-gini aja, kapan meningkatnya? Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah tamlahul mizan. Jadi untuk memberatkan timbangan amal baik buruk kita di hari kiamat nanti, alhamdulillah. Tapi diresapi dengan hati, resapi dengan hati.
alhamdulillah ya Allah. Nah, sekarang beragama Islam, beriman kepada Engkau, ya kan? Banyak-banyak pagi, siang, petang, malam, alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Saya tuh ketika mau wudu aja mengucapkan alhamdulillah dulu. Ini kebiasaan saya. Sebelum wudu saya biasa membaca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Berlindung kepada Allah supaya ketika wudu ini jangan datang setan menggoda kita. Karena ketika wudu kadang-kadang pikiran kemana-mana, ingatan kemana-mana, digoda oleh setan. Berlindung dulu sebelum kita berwudu. Kemudian saya lanjutkan membaca alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam wa ja'alal ma'amahullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat iman dan Islam dan telah menyiapkan air yang suci untuk aku berwudu ini. Karena kalau nggak disiapkan air suci oleh Allah, gimana kita mau wudu? Bersyukur mau mandi airnya siap, mau istinja airnya siap, mau wudu juga airnya siap. Pokoknya alhamdulillah terus kita. Makanya kita ini kan setiap perbuatan kita mulai dengan bismillah, setelah itu alhamdulillah. Ini kita pasang baju. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kasani hada atau atauwa. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan baju ini ke badanku. Wa razaqanihi, memberikan rezeki kepada aku berupa baju ini. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya, tanpa kemampuan, tanpa kekuatan dariku. Karena untuk masang baju ini kita nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Orang stroke, gimana masang baju? Nggak bisa, dipasangin. Orang lumpuh, gimana masang baju? Nggak bisa, dipasangin. Kita nggak stroke, nggak lumpuh, bisa masang baju sendiri, celana sendiri. Alhamdulillah. Seperti itu. Nabi itu kalau minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Kita habis makan gimana? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang ngasih kita makan, minum, jadikan kita orang Islam. Kita bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita ini setelah kita mati, dan kepada Allah kita kembali. Pokoknya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Ketika ditimbang nanti amal baik buruk kita, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, timbangan amal baik kita berat. Nah, ini membantu kita, menolong kita di hari kiamat. Dan alhamdulillah itu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan nanti di hari kiamat itu seluruh amalan kita itu baik buruknya ditimbang oleh Allah. Ditimbang. Yang berat amal kebaikannya tak ada selama. Tapi kalau ringan timbangan amal kebaikan, yang berat malah timbangan amal buruk, ini tanda-tanda akan binasa ini. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, dan subhanallah, alhamdulillah,
keduanya memberatkan atau memenuhi ayat tamla'u ma baina samawati wal ardh, memberatkan antara langit dan bumi. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Itu termasuk amalan memberatkan timbangan amal baik buruk kita juga. Dan subhanallah, alhamdulillah, ini apalagi kalau kita tambah dengan la ilaha illallah, Allahu akbar, langit bumi dengan segala isinya ini nggak ada apa-apanya itu tuh, nggak ada apa-apanya. Wong satu subhan, Nabi yang menyampaikan ini, satu subhanallah kita ucapkan dengan ikhlas, Allah terima itu, kata Nabi. Allah bangun, Allah tanamkan dia satu pohon di surga yang tidak bisa dikelilingi oleh kuda paling cepat 100 tahun. Ayo, satu pohon dikelilingi oleh kuda 100 tahun, kuda dikelilingi nggak bisa ngelilingnya itu. Ya apa besar pohon? Itu satu kali subhanallah. Jadi gak apa-apa kalau sekarang kita gak punya pohon sawit itu gak apa-apa. Syukur kalau punya gitu. Gak punya syukur juga. Sawitnya banyak. Pagi siang petang malam. Subhanallah, subhanallah. Wah, dahsyat lagi itu. Dapat pohon dunia akhirat. Kalaupun nggak punya pohon sawit, nggak punya pohon kelapa, nggak punya pohon mangga, pohon jeruk dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Pagi minimal 100, petang 100. Wasabbihuhu bukrahu, wasabbihu bukrata wa asila. Kata Allah itu kan, bertasbihlah kamu di pagi dan ini Allah perintah nih, supaya kita ini bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah di pagi dan petang. Habis subuh itu tidak boleh sholat sunat, tasbih kita. Habis asar juga tidak ada sholat sunat, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Habis 100, petang 100. Sambung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Minimal habis 100, petang 100. Latihannya seperti itu. Habis subuh dengan habis asar. Anggaplah ganti sholat sunnah, karena nggak ada sholat sunnah setelah subuh dan asar. Subhanallah, subhanallah, pokoknya subhanallah. Coba dahsyatnya subhanallah ini, ada riwayat Nabi Sulaiman ini kan bisa menguasai angin kan. Dia bisa perintahkan angin untuk membawa dia terbang. Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu ketika Nabi Sulaiman ini terbang dibawa oleh angin, melewati kebun, melewati sawah. Ada orang yang punya sawah nih, orang yang punya kebun ini, melihat Nabi Sulaiman terbang di atas tuh, refleks lisannya mengucap subhanallah, begitu. Mendengar itu Nabi Sulaiman turun, berhenti dia, turun, dicari. Bapakkah tadi yang mengucap subhanallah? Iya, begitu. Saya. Apa kata Nabi Sulaiman? Coba. Satu ucapan subhanallah yang Bapak ucapkan tadi lebih tinggi nilainya, lebih besar, lebih berharga dari seluruh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba. Satu subhanallah lebih tinggi, lebih berharga, lebih mahal dari seluruh kerajaan. Padahal Nabi Sulaiman ini menguasai angin, menguasai para jin,
menguasai para binatang. Gak main-main. Karena tidak semua orang yang lisannya digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat mulia ini. Enggak semua orang ketika dapat duit alhamdulillah, melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat sesuatu yang takjub, mengherankan, enggak semua orang yang mampu mengucap subhanallah. Enggak semua orang. Orang pilihan saja yang lisannya diringankan mengucap alhamdulillah, orang pilihan yang lisannya diringankan untuk mengucap subhanallah. Subhanallah. Makanya kita tuh dianjurkan melihat hal yang mengherankan. Subhanallah. Nah, lihat gedung-gedung tinggi, mencakar langit, sawit yang indah, bagus, menghijau, gitu kan. Subhanallah. Bagus. Di samping itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia. Karena gedung-gedung bertingkat pencakar langit itu dunia. Kadang-kadang melihat gedung, melihat rumah megah, lihat mobil mewah, sawit kebun yang luas itu kadang-kadang bukan subhanallah. Enaknya kalau bisa begini. Kan begitu tuh. Kapan? Iya kan? Makanya subhanallah. Nah itulah kenapa ketika malam Isra dan Mi'raj, Nabi itu diisrakan, kan banyak melihat hal-hal yang aneh itu. Ta'ajub, mengherankan. Itu ayatnya di awal dengan kata-kata subhanallah. Tasbih, maha suci Allah. Itu kalau lebih jauh kita bicarakan dalam Al-Quran itu ada 7 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat tasbih, mensucikan Allah. Ada yang pakai fi'il madhi, pakai fi'il mudhari', pakai fi'il amar, ada yang dengan menggunakan silatul ta'ajub. Nah, pokoknya banyak-banyak aja lah subhanallah, subhanallah. Ketika kita mendengar ada orang yang baca Quran, suaranya bagus, bacaannya bagus, hafalannya bagus, subhanallah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ini keduanya memberatkan timbangan amal baik kita, bahkan lebih berat daripada memenuhi antara langit dan bumi. Selanjutnya wassalatu nurun, dan sholat itu cahaya. Sholat itu cahaya. Kalau kita ingin dapat cahaya nanti di kubur, jaga sholat istiqamah dalam mendirikan sholat. Ini di sini juga dikutip hadis Nabi. An Umar qala Rasulullah alaihi wasallam, Nabi bersabda, man hafaza 'ala sholat, siapa yang betul-betul menjaga sholatnya, kata Nabi, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia mendapat cahaya dan bukti sebagai orang yang taat, sebagai hamba Allah wa Rasulullah, dan mendapatkan keselamatan. Jadi orang yang menjaga sholatnya itu dapat cahaya, itu bukti sebagai hamba Allah umat Rasulullah, bukti sebagai orang yang beriman dan Islam, bukti sebagai orang yang taat, dan mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat. Kalau ingin dapat cahaya, kalau ingin diakui sebagai hamba Allah umat Rasulullah, kalau ingin selamat di hari kiamat, di hari akhirat, jaga sholat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, kata Nabi, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamati, maka di hari kiamat nanti dia tidak mendapat cahaya, enggak ada bukti kalau dia sebagai hamba Allah umat Rasulullah, enggak ada bukti sebagai orang yang beriman dan Islam, wala najatan, dan juga tidak akan selamat. Orang yang tidak jaga sholat ini nih,
kiamat itu? Dalam dunia hatinya gelap kan? Nanti di hari kiamat wajahnya gelap, pekat itu, nggak pernah kesentuh oleh air wudhu, itu kan gelap. Makanya kalau hafal itu bagus. Kalau nggak hafal dengan bahasa Arabnya, dalam hati paling tidak tuh, ketika kita wudhu membasuh muka ini, kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi, ya, binurika yaumal qiyamati, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, berikan cahaya, berikan itu sinar. Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah terangi, sinari, berikan nur pada mukaku ini, binurika, dengan cahayamu, dengan nur darimu. Yauma tabyaddu wujuh, itu wa taswaddu wujuh, di mana pada hari itu muka orang ada yang putih, bersih, bersinar, bercahaya, tapi juga ada yang hitam, gelap, pekat. Makanya orang yang nggak sholat itu kan nggak wudhu, dia gelap mukanya itu, nggak ada cahaya kesolehan di mukanya, nggak ada. Supaya kita bercahaya, hati bercahaya, pikiran bercahaya, di hari kiamat wajah kita bercahaya, itu sholat. Kemudian wa burhanan, bukti. Kalau ditanya kamu di Islam kan? Islam buktinya apa? Bukti orang Islam itu sholat, bukti orang beriman itu sholat, bukti hamba Allah umat Rasulullah itu sholat, bukti orang bertakwa itu sholat, baru dia selamat. Begitu. Saya ulang nih, ini hadis Nabi nih, riwayat Ibnu Umar. Orang yang jaga sholat itu di hari kiamat dapat cahaya, dan sholat itu menjadi bukti di hadapan Allah kalau dia orang Islam yang beriman, lalu mendapatkan keselamatan. Tapi kata Nabi, orang yang tidak sholat, gak ada cahaya, gak ada bukti nanti menghadap kepada Allah, dan gak ada keselamatan lagi. Bahkan yang paling mengerikan, Nabi melanjutkan hadisnya ini, kata beliau, wa kana ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Dia yang tidak menjaga sholatnya ini, nanti di hari kiamat kata Nabi, ma'a qarun, dikumpulkan bersama dengan Qarun. Siapa Qarun? Coba. Padahal kaya kan, tapi begitulah dia Qarun. Semua kita tahu bagaimana sejarahnya Qarun. Matinya aja mengenaskan, ditelan bumi, dihimpit oleh bumi. Wa fir'auna, dan bersama Fir'aun. Kita kenal siapa itu Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Kita Fir'aun, ini sungai-sungai mengalir di bawah perintahku, katanya Fir'aun. Coba Allah. Nah, Fir'aun gak mau sujud kepada Allah kan? Karena kesombongan. Orang yang gak mau sujud, gak mau sholat itu orang sombong. Begitu. Kemudian Haman dikumpulkan bersama dengan Haman. Haman ini siapa? Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Jahatnya juga sama dengan Fir'aun itu. Dia ini malah yang membisik-bisiki Fir'aun supaya mengejar Nabi Musa, membunuh Nabi Musa dan sebagainya itu. Perdana menterinya. Rajanya jahat, ya menterinya jahat. Kemudian wa Ubay bin Khalaf, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa itu Ubay bin Khalaf itu? Ubay bin Khalaf ini seorang kafir yang betul-betul memusuhi Rasulullah dulu ketika di kota Mekah itu. Matinya juga di tangan Rasulullah. Dia datang waktu perang itu mau membunuh Nabi Muhammad ini. Perang itu dengan pedang terlurus, dengan kuda yang handal, ya pacu kencang untuk membunuh Rasulullah itu. Para sahabat itu sudah mau membunuh sudah. Kata Nabi, biar aja, kata Nabi, biarkan dia mendekat. Begitu Ubay bin Khalaf sudah mulai mendekat, Nabi mengambil pedang salah seorang sahabat. Nabi lemparkan pedang tadi itu, kena tergores sedikit aja di lehernya Ubay bin Khalaf tadi. Tapi dia jatuh jadi kudanya.
jatuh teriak, lari dia ke tengah-tengah pasukan dia itu, ketakutan. Dihibur sama kawan-kawannya, kamu ini kok luka, goresan sedikit saja, teriak-teriak melawan, cengeng seperti ini. Kata kawan-kawannya, apa kata dia? Kalian tahu nggak siapa yang meluka aku? Dialah Muhammad. Dulu dia pernah mengatakan di depan aku, kalau aku ini akan mati di tangan dia. Kalau ketika Nabi Muhammad ngomong seperti itu, lalu dia menudahi aku saja, mati aku saat itu, kata Ubay bin Khalaf. Ayo, orang kafir yakin dengan Rasulullah itu. Kalau waktu dia ngomong begitu, kata Ubay bin Khalaf, dia menudah aja ke aku, mati aku saat itu. Nah, inilah orang kafir itu, tahu kebenaran tapi hatinya tertutup, nggak mau ikut. Kita kadang-kadang orang Islam, hamba Allah, umat Rasulullah, ngaku umat Nabi, nggak yakin dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perjalanan mati dia. Kegores sedikit aja kan pada. Nah, ini coba bayangin, ini yang bersabda Rasulullah, orang yang tidak sholat. Maaf saya ulang hadisnya ini loh. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamati, di hari kiamat tidak ada cahaya, tidak ada bukti, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti di hari kiamat orang yang tidak jaga sholat itu Allah kumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Luar biasa ini ancaman bagi orang yang tidak menjaga sholat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan hidayah untuk istiqamah, bersungguh-sungguh di dalam menjaga dan mendirikan sholat ini. Sudah isya ya, baru separuh hadisnya. Kita lanjutkan pada pertemuan kita